Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Syifa Nazara dengan NPM 2111221014. Saya Yolanda Sintia Dwawango dengan NPM 21112211023. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah analitika data dan kami akan menjelaskan tentang saham. Yang pertama ada data yang diambil dari Yahoo Finance itu untuk mengambil data saham Alobank. Lalu yang kedua ada impor pustaka, yaitu kode ini mengimpor berbagai pustaka yang digunakan untuk menganalisis data keuangan dan penerapan model machine learning berbasis LSTM atau long short term memory dalam deep learning. Lalu adapun penjelasannya, yang pertama ada e-finance digunakan untuk mengunduh data saham. Lalu ada import data Panda SPD, yaitu mengelola dan memproses data dalam bentuk data frame. Lalu ada import NUM SMP, yaitu komputasi numerik seperti array dan operasi matematika. Lalu ada import matplotlib, pplot, PLT, visualisasi data dalam bentuk grafik. Lalu ada deep learning dengan TensorFlow dan Keras, import TensorFlow STF, lalu from TensorFlow Keras models, import sequential, lalu from TensorFlow Keras layers, import LSTM, dense, dan dropout. Lalu ada data processing, yaitu minimax, scalar, normalisasi data agar berada dalam rentang tertentu, biasanya 0 hingga 1. Yang penting untuk meningkatkan performa model deep learning. Lalu ada trend test field, yaitu membagi data menjadi training set dan testing set untuk mengevaluasi model. Lalu yang ketiga ada pengambilan data. Dari output tersebut terlihat bahwa Anda telah berhasil mengambil data harga saham BBHIJK menggunakan Yahoo Finance. Lalu di dalam tabel penjelasannya ada data, yaitu tanggal perdagangan, lalu ada close, harga penutupan saham pada hari tersebut, ada high, harga tertinggi saham pada hari tersebut, lalu ada low, harga terendah saham pada hari tersebut, lalu ada open, harga pembukaan saham pada hari tersebut, lalu ada volume, jumlah saham yang diperdagangkan pada hari tersebut. Lalu yang keempat ada yang pertama menggunakan hanya harga penutupan untuk model, yaitu memilih hanya kolom close sebagai target prediksi. Drop none digunakan untuk menghapus data yang kosong. Lalu yang kedua ada normalisasi data, yaitu menggunakan min max scalar untuk perubahan data ke skala 0 sampai 1 yang membantu meningkatkan performa LSTM. Yang ketiga membentuk dataset dengan sequence, di mana menggunakan 50 hari terakhir sebagai input untuk memprediksi harga pada hari berikutnya. X berisi data historis dalam bentuk sequence. Y adalah target harga penutupan besok harinya. Lalu yang keempat ada konversi ke NumPy, array, dan tree shape. X shape awalnya n samples, sequence, length, lalu diubah menjadi n samples dan sequence length 1 agar cocok untuk input LSTM. Yang kelima, membagi data menjadi training dan testing. 80% data untuk training, 20% data untuk testing. Shuffle false penting dalam time series agar urutan data tetap terjaga. Yang berikut ada build dan STM model. Yang pertama, membangun arsitektur model LSTM. Yang pertama, LSTM dengan 50 unit, return screen sama dengan true, agar output bisa digunakan di LSTM berikutnya. Dropout 0,2 mengurangi overfitting dengan membuang 20%
neuron secara acak saat pelatihan. Layer kedua itu LSTM kedua dengan 50 unit, return sequence sama dengan true untuk mempertahankan sequence. Ada dropout 0,2 lagi untuk regularisasi. Layer ketiga LSTM terakhir dengan 50 unit tanpa return sequence karena ini adalah layer terakhir sebelum dropout 0,2 untuk regularisasi tambahan. Yang kedua ada kompilasi model. Yang pertama optimizer sama dengan ADAM, algoritma optimasi yang populer untuk mempercepat konvergensi model. Yang kedua loss function sama dengan mean squared error, cocok untuk regresi karena mengukur selisih kuadrat antara nilai asli dan prediksi. Yang ketiga menampilkan struktur model. Di sini menampilkan detail jumlah parameter dan arsitektur jaringan saraf. Yang keempat itu melatih model. Yang pertama ada epoch selama 50. Model akan dilatih selama 50 iterasi. Yang kedua itu batch size sama dengan 32. Data akan dibagi menjadi batch berisi 32 sampel agar lebih efisien. Yang ketiga validasi data sama dengan X-test, Y-test menggunakan 20% data testing untuk memvalidasi performa model selama pelatihan. Yang berikut ada make prediction and plot the result. Yang berikut ada prepare the test data. Yang pertama, mengambil bagian terakhir dari data, di mana scale data harga saham yang sudah dinormalisasi sebelumnya dengan min max scalar. Terus yang berikut ada sequence select sama dengan 50, menggunakan 50 hari terakhir untuk setiap prediksi. Yang ketiga, mengambil lebih dari 50 hari terakhir agar bisa digunakan dalam prediksi multi-step. Yang kedua, membentuk input untuk prediksi. Looping mulai dari sequence select, setiap input terdiri dari 50 hari terakhir, lalu digunakan untuk memprediksi harga berikutnya. Yang kedua ada tes data, mengambil 50 hari terakhir sebagai input model. Hasil X-test new sekarang berisi kumpulan urutan data yang dimasukkan ke dalam model untuk prediksi. Yang ketiga ada konversi ke NumPy array. Ini digunakan untuk agar kompatibel dengan TensorFlow, input harus diubah menjadi NumPy array. Yang keempat, reshape data agar cocok untuk LSTM. LSTM membutuhkan input dalam bentuk sampel, time tips, dan features. Yang kedua ada samples, itu sama dengan jumlah data uji, berapa banyak input yang kita buat. Yang kedua itu time steps, itu panjang urutan input, dalam hal ini 50 hari. Yang ketiga itu features, karena hanya menggunakan harga penutupan, maka jumlah fitur adalah 1. Yang kelima itu menampilkan bentuk akhir data. Di sini digunakan untuk mengecek bentuk akhir data sebelum dimasukkan ke model. Yang terakhir ada langkah selanjutnya itu memprediksi harga saham. Ini akan menghasilkan harga saham yang diprediksi dalam skala asli, bukan skala 0,1 dari normalisasi. Yang berikut ada make prediction and plot the result. Yang pertama itu melakukan prediksi pada data uji. Model LSTM melakukan prediksi harga saham berdasarkan data uji X-test. Yang kedua itu outputnya harga saham dalam skala ternormalisasi 0 sampai 1. Yang kedua itu mengembalikan hasil prediksi ke skala harga asli. Scalar inverse transform digunakan untuk mengembalikan hasil prediksi ke skala harga asli. Yang kedua itu receives min 1 sampai 1 diperlukan karena min max scalar mengharapkan input dalam bentuk array. Yang ketiga itu plot hasil prediksi versus harga asli.
PLT plot actual price, label sama dengan harga sebenarnya, color sama dengan blue, grafik harga sebenarnya aktual berwarna biru. Biru ini merupakan harga sebenarnya. Yang berikut ada yang grafik pada grafik yang berwarna merah itu merupakan hasil prediksi. Output yang diharapkan, grafik biru menunjukkan harga saham asli. Yang kedua, grafik garis merah menunjukkan harga saham yang diprediksi oleh LSTM. Jika model bekerja dengan baik, maka kedua garis akan berdekatan. Pada prediksi harga saham BBHI menggunakan LSTM ini disimpulkan bahwa model bekerja dengan baik. Yang berikut ada yang terakhir itu ada predict the next day closing price. Yang pertama, mengambil 50 hari terakhir untuk prediksi, di mana scale data harga saham yang telah dinormalisasi. Yang kedua, sequence select sama dengan 50, mengambil 50 hari terakhir sebagai input untuk memprediksi hari ke-51. Yang kedua itu, reshape data agar sesuai dengan input model LSTM. Yang pertama, model LSTM menerima input dalam bentuk sampel, time step, dan filters. Sampel 1 hanya ada satu sampel yang akan diprediksi. Time step sama dengan 50, model melihat 50 hari terakhir. Filter sama dengan 1, hanya menggunakan harga penutupan. Yang ketiga, prediksi harga untuk hari berikutnya. Model ini menggunakan 50 hari terakhir untuk memprediksi harga ke-51. Yang keempat itu mengembalikan ke skala asli. Min max scaler digunakan sebelumnya untuk normalisasi data jika kita perlu inverse transform agar hasil prediksi kembali ke skala harga asli. Yang kelima, menampilkan hasil prediksi. Jadi prediksi harga penutupan BBHI untuk hari berikutnya adalah 820,40. Sekian dan terima kasih.